itu ajarkan aja kepada orang-orang yang membutuhkan, mengajar umur 11 tahun. Cuma bapaknya itu Ki Umar sempat amanat juga, itu pun mengajar pun ini untuk sementara aja. Ntar kalau bapak nggak ada umur, ini lagi sakit-sakitan, kamu kan pesantren lagi ya, memperdalam ilmu agama ke Jawa. Ya, setelah itu beliau meninggal, bapaknya itu Ki Umar. Setelah meninggal, maka Syekh Nawawi itu umur 11 tahun itu pamit kepada ibunya untuk mempertambah ilmu ke daerah Jawa Timur. Maka berangkatlah beliau ke Jawa Timur untuk pesantren. Berangkat ke Jawa Timur, di situ ada Kiai Arifin namanya. Kiai Arifin. Di sana beliau pesantren di Arifin selama 2 tahun. Sebab oleh gurunya itu Kiai Arifin dianggap bahwa Syekh Nawawi ini udah cukuplah. Kamu ini cukuplah 2 tahun di sini. Udah kamu kuasai semua fан, semua ilmu agama. Udah cukup. Ngajar aja di rumah, pulang aja ke Batam udah. Jangan lama-lama di sini, udah cukup 2 tahun juga. Nah, di situ disuruh pulanglah Ki Nawawi sama gurunya Ki Arifi dari Jawa Timur, jalan kaki pulang. Kalau kita mungkin naik mobil atau naik kereta, ini jalan kaki aja. Dulu. Beliau jalan kaki menelusuri jalan, yaitu sampai melintasi hutan yang namanya hutan Alas Soban. Ada hutan Alas Soban. Hutan Alas Soban. Di situ ada saung kecil, masuklah Syekh Nawawi. Seakan-akan kelihatannya memang saung. Tuh ada lampunya 2 dan ada air mukanya lagi gini. Disitulah istirahat Syekh Nawawi. Ya. Tidur di saung kecil sambil memang membawa tongkat waktu itu. Tongkat dikasih dari seseorang. Tongkatnya itu dipencepin di muka saung. Langsung beliau tidur. Setelah subuh mendengar suara azan subuh, mungkin dari mana itu azan, beliau sholat subuh. Pagi-pagi beliau keluar, itu si tongkat itu dicabut, ternyata ada darahnya. Ternyata yang ia tempat itu bukan saung, justru apa? Mulut ular. Muka apa? Mulut ular. Mulut ular besar. Ini Mengapa ya? ini ular besar. Disuruh Allah. Tuh ini ular yang mangap begini. Yang beliau tidur itu patas empuk-empuk kayak seperbadan atau apa, kayak ternyata bukan inoa, itu lidah ular. Masya Allah, patas empuk amat. Jadi beliau semalaman itu tidur di mulut ular terhamparnya itu lidah ular, patas kayak inoa aja empuk. Ditancapkan si tongkat itu, itulah mungkin kenapanya itu, ada itu darah. Hei, kamu kenapa?
nggak makan saya semalam, kan saya tidur semalam di mulut kamu. Waduh, saya nyawun tak menurut kebejaan Allah kan. Saya Nawawi tuh, tolong dia mau tidur, lu mangap lo, di hutan yang mangap lo. Disuruh Allah, saya disuruh Allah untuk menaungi kamu, untuk kamu tidur di mulut saya. Makanya saya mangap semalam, biar kamu nyenyak tidur di mulut saya. Kakak ulang, masya Allah, masya Allah, kuat lindung ya tahu oleh suruhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Terus beliau berangkat bukan langsung ke Tangerang, ke Banten. Justru beliau ada pikiran mau pesantren ke Yusuf As-Sambalawi di Purwakarta. Purwakarta masih Jawa Barat, Purwakarta. Lewat Kerawang, Purwakarta. Di situ pesantren beliau di siapa? Syekh Kiai Yusuf As-Sambalawi ini selama beberapa bulan. Terus pulang ke kampungnya mengajar. Kata Yusuf Sambalawi, udah kamu ngajar aja, cukup untuk ilmu, cukup kamu kuasai. Umur 15 tahun Syekh Nawawi. Jadi setelah beberapa tahun mengajar di Banten, di kampungnya, nah umur 15 tahun beliau berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji beserta dua saudaranya. Setelah hajian, saudaranya pulang ke Jawa, maksudnya pulang ke Banten, sementara Syekh Nawawi menetap di Mekah. Udah, kata beliau kepada saudaranya, kamu pulang aja, saya mau mukim aja di Mekah. Kata beliau, loh kok saya mau memperdalam ilmu agama di Mekah, terutama di sini banyak alim ulama, orang-orang yang termasuk ilmunya gede. Ya, saya mau belajar kepada orang-orang Indonesia yang justru mukim di Mekah khususnya, dan juga saya mau belajar kepada para alim ulama yang berada di Mekah. Di antaranya kiai yang mukim di Mekah itu ya Syekh Ahmad Khotib Sambas, Ahmad Khotib Hambali, Yusuf Sambalawi ini, Ahmad Abdul Ghani Iman, Syekh Nahrawi, Muhammad Al-Hamid, termasuk Kiai Zaidi Dahlan. Nah, disitulah beliau pesantren atau menggali ilmu agama di kiai-kiai tersebut selama 3 tahun beliau di situ. Setelah itu pulang ke Banten. Oleh karena memang di Banten waktu itu ya kurang aman, adanya Belanda yang mengusik negara Indonesia, ya merasa tidak aman beliau tinggal di Banten. Beliau pergi lagi ke Mekah. Disitulah beliau di Mekah menggali agama sambil mengajar juga di sana. Beliau wafat di Mekah, dimakamkan di Mekah. Pada suatu saat, kan kalau di Saudi itu kalau udah setahun itu kuburan itu langsung diganti lagi sama mayat yang baru. Nah, itu ada beberapa kuburan di Malang. Setelah setahun diganti kuburan
baru udah tulang belulang. Men, ini di antara yang digali itu kubur yang punya kitab itu Syekh Nawawi Tanarak Banten. Begitu digali utuh, pocongnya utuh semuanya utuh. Sama situ. Nah, kata raja, udah jangan digetir, jangan utuh, kembali lagi. Itu terus. Ada di antara juga ulama-ulama yang lain, teman daripada Syekh Nawawi juga utuh, masih utuh. Ada 4 mayat yang utuh, nggak diganti, dimakan. Pada suatu saat juga ada tender atau apa? Ada satu jalur jembatan jalan tol ya. Itu tol pas mengenai kuburannya beliau. Itu kan kalau memang kena tol harus dibongkar kan? Harusnya. Semua kuburan dibongkar di bawah. Giliran nih kubur beliau beko, itu 11 beko yang patah, nggak bisa menggali kubur Syekh Nawawi tanah. Masya Allah, 11 mobil beko patah, 11 mobil beko patah. Bahkan diantaranya ada yang masinis itu, supir beko itu ada yang meriang, sakit gara-gara itu. 4 yang sakit, yang 1 ada yang meninggal juga. Tahu apa itu? Gara-gara menggali kubur beliau. Sehingga akhirnya Raja Fahad memutuskan untuk tidak digali kubur Syekh Nawawi Tanahar tersebut. Jadi ngalah, tol terpaksa dipengkolkan. Makanya kalau kita ke Saudi itu pas pinggir jalan tol, enggak dilintas. Masya Allah, itu kehebatan Syekh Nawawi. Waktu itu memang tahun 1813 waktu itu. 1913. Ayo orang si candakan mana? Cayan aja. Belum ada. Belum lahir. 1813. Oh, mana kayaknya? Kayaknya Pak Komar udah enggak? Lahir. Belum. Itu lahirnya Imam Abad Syekh Nawawi Tanahara sebelum 1813. Oh. Asyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaulah nyanggakeun puji ka Allah. Saya menyebut dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah yang memberikan nikmat yang besar, Allah yang memberikan nikmat yang kecil. Nikmat besar di dunia, nikmat kecil di akhirat. Kok apa nikmat besar nikmat kecil? Ar-Rahman, Allah yang memberikan nikmat besar di dunia. Ar-Rahim, Allah yang memberikan nikmat kecil di akhirat. Rahman itu Allah memberikan nikmat gede di dunia karena tidak pamrih. Yang kafir, yang mukmin, yang maksiat, yang taat tetap dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi rohim, nikmat kecil di akhirat, itu nikmatnya hanya khusus diberikan bagi orang-orang
yang masuk ke surga. Orang kafir tidak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rahman untuk dunia, nikmat Allah diberikan, rahim nikmat untuk akhirat. Alhamdulillahilladzi, puji bagi Allah, alladzi waffaqa man syaa min ibadihi, yang mana Allah yang telah memberikan taufik kepada orang yang dikehendaki oleh Allah dari hambanya, li'ada'i afdhalit taati, untuk melaksanakan taat yang se-afdal-afdalnya. Kita beribadah kepada Allah, ini taufik dari Allah. Kita puasa, ini taufik dari Allah. Kita melaksanakan layanan zakat, taufik dari Allah. Kita melaksanakan haji, taufik dari Allah. Kita melaksanakan sholat sembahyang 5 waktu, taufik dari Allah. Kalau tidak ada taufik dari Allah, mana kita bisa melaksanakan sholat, ngaji dan lain sebagainya. Makanya tetangga kita ada berdampingan rumahnya dengan masjid, tapi dia nggak sholat, nggak berjamaah. Oh, itu belum ada taufik dari Allah. Kalau sudah ada taufik dari Allah, nah sejauh mana itu masjid pasti didatangi. Jadi soal dekat jauh itu soal keimanan, taufik dan iman. Waktu itu sahabat usul sama Rasul, ya Rasul, saya kepengen rumah saya pindah dekat untuk dekat ke masjid. Mohon ya Rasul, rumah saya mau dipindahin supaya dekat dengan masjid, bisa berjamaah sama Rasul. Kata Rasulullah, hei, urusan berjamaah nih, soal keimanan, soal iman. Biarpun dekat dengan masjid, kalau imannya lemah, tidak mungkin di masjid. Biarpun jauh dari masjid, kalau imannya tebal, pasti didatangi masjid. Ini soal berjamaah bukan dekat rumah ke masjid, yang bukan soal iman, soal keyakinan. Iman bahwa Allah adalah pencipta alam. Allah tidak ada Tuhan kecuali Allah. Muhammad adalah utusan Allah. Itu iman. Punya keyakinan bahwa akan ada hidup sesudah mati, akan ada akhirat sesudah dunia. Kalau prinsip saya sudah begitu, wah, manusia tidak mungkin akan meninggalkan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan ada hidup sesudah mati, akan ada akhirat sesudah dunia. Kalau memang soal binatang, kalau udah mati ya mati, udah jadi debu. Kalau kita manusia ada pembangkitan, akan dihidupkan sesudah mati. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kata Allah, minha khalaqnakum, kata Allah, aku ciptakan kamu dari tanah. Wa fiha nu'idukum, dan kami akan kembalikan kamu ke tanah dalam kubur. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan kami akan mengeluarkan kamu dari tanah untuk kehidupan yang keduanya, yaitu di alam akhirat. Masya Allah, kita akan hidup lagi, hidup kehidupan yang dua kali. Kalau memang satu kali mati, waduh, enak. Ini mati, hidup, hidup mati, hidup lagi, masya Allah. Dan tidak akan mengalami kematian lagi. Benar.
Kalau soal binatang, soal pohon, dihidupkan, dimatikan, nggak hidup lagi. Udahlah, pohon ditebang, dijadiin pintu, udahlah, segitu urusannya. Kerbau dihidupkan oleh Allah, dipenggal untuk dikorbanin, digeladang, udah nggak segitu jadi debu itu, nggak ada hidup lagi. Allah ada hidup, ada nggak ada mati. Thank you. Yahya wala yamut, Allah hidup tidak ada matinya, hidup selama-lamanya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah kekal abadi, tidak mengalami kematian. Manusia hidup awalnya memang nggak ada hidup, terus nggak ada lagi, hidup lagi. Nah itu manusia. Awalnya ada, akhirnya ada, dikembalikan lagi. Manusia awalnya nggak ada, nah, di dalam rahim dikasih roh melalui ibu kita, keluarlah kita ke dalam dunia, ada roh, bisa hidup kesana kemari. Setelah itu mati. Nah setelah mati, nah dihidupkan lagi, untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan waktu hidup. Kalau memang perbuatan yang memang termasuk jelek, buruk, ya itulah pulangnya berarti ke neraka. Kalau memang perbuatannya, amalnya itu amal yang soleh, bagus, menuruti perintah Allah, menjauhi segala larangannya, nah berarti kita masuk ke alam surga abadal abidin. Masya Allah, dalam surga ada bidadari 72. Fasilitas apa yang nggak ada di surga? Mau apa juga ada. Enaklah hidup di surga. Nggak ada WC, nggak ada sikat gigi, nggak ada warteg, nggak ada Alfamart, nggak ada WC, nggak ada. Ini timbang-timbangkan nggak ada, kuncinya nggak ada, ya perak nggak ada, cuma jadi kesan aja, jadi keringat. Ini kenikmatan yang abadi. Bersetubuh juga dengan para bidadari, nggak ada spermanya, cuma nikmatnya aja yang terasa. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada orang yang dikehendakinya dari hamba-hambanya untuk iktisadi akmal yang sah, untuk berusaha melaksanakan hal-hal yang nantinya bahagia di dunia wal akhirah, untuk berusaha melaksanakan kebahagiaan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai bahagia dunia dan akhirat. Dunia punya harta berkah, di akhirat masuk surga, alhamdulillah. Itu kepengen kita. Sa'adah fid dunia wa sa'adah fil akhirat. Di dunia kita bahagia, tidak punya masalah, bahagia, tidak punya problem yang memungkinkan kita bisa stres. Di akhirat kita masuk surga. Itu impian kita, impian semua kita. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-mutasiffu bi jamil kamal. Aku bersaksi, aku beriktikad bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, yang mana Allah yang mempunyai sifat kamal, kesempurnaan. Yang maha sempurna itu Allah, sempurna dalam segalanya, sempurna dalam sifatnya, sempurna dalam kerjaannya, sempurna dalam apapun.
Jadi tidak ada yang maha sempurna kecuali Allah. Di dunia tidak ada yang sempurna, cuma rokok. Manusia tidak sempurna, ada kekurangan. Siapa sih yang dianggap sempurna sama kita? Enggak ada. Mukanya manusia ada keunggulan, ada kelemahan, ada kekurangan, ada kelebihan. Lebih si Udin di bidang ini lebih nih, tapi di bidang ini lemah dia. Lemah. Oh, Lemah apa kayaknya? kalah sama si June. Benar. Kalau si June di bidang ini nggak boleh, bilang itu lemah. Tidak sempurna. Bagian dengan teknologi canggih hebat, kita baca kitab tuh bisa. Kiai baca kitab boleh, komputer, waduh nggak mau. Bukan urusan saya tuh. Nah itu masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan. Itu ilmu dari Allah, hanya setetes air di lautan yang diberikan kepada makhluknya manusia. Walaupun itu manusia bisa menciptakan teknologi canggih, bisa menciptakan kapal, pesawat dan lain sebagainya, itu cuma hanya berapa kelintil ilmu Allah yang diberikan kepada manusia. Masya Allah. Itu pun manusia, ilmu yang diberikan kepada manusia supaya bersyukur diberikan ilmu. Ini tapi kenyataannya tidak ada yang syukur. Seperti Korun seorang ilmuwan bisa menciptakan kimia. Takabur sombong Korun. Ditanya Korun sama temannya, Korun, hartamu sekian banyak dari mana itu Korun? Ini anna laki hada ya Korun. Anna laki hada ya Korun. Dari mana kau dapat Korun sekian hartamu banyak itu? Kamu boleh orang kaya. Mini inilah hasil otak saya juga. Tidak ada kaitannya dengan Tuhan. Masya Allah. Itu sombong Korun. Tahu Korun? Korun orang kaya Pak. Diceritakan dalam kitab Korun itu orang yang kaya, super kaya, multi jutawan, konglomerat kelas kakap. Siapa sih orang kaya yang bisa menandingi kekayaan Korun? Ada. Konon katanya ada orang kaya yang namanya Aristotle, Onesimus, Adnan Khashoggi, Henry Ford, David Rockefeller, Sultan Bolkiah, Bill Gates, Yakashi, Honi Joyo, Saddam Hussein, Soeharto, Bob Hasan, Lim Soo-ryong, Mudroka Rever. Itu 14 besar orang terkaya di dunia. Kalau mereka berkumpul, seluruh hartanya dikumpulkan untuk melawan harta satu orang Korun, tidak bisa kelawan. Nah sebabnya, waduh, Korun jangan-jangan hartanya, anak kunci gudangnya tidak bisa dibawa dengan 4 kontainer. Jadi bisa dibayangkan banyaknya harta Korun. Bisa dibayangkan limpah ruahnya harta Korun. Nujuk peribahasa Sunda tema Brudi Juru Brudi Panto ngalayah di tengahnya pakai waruduk kubur parah beli curut kacawa tikus. Ayo bayong mawaan. Tapi Korun Pak, kue ngabangkang karena perintah Nabi Musa, tidak menuruti perintah Nabi Musa untuk mengeluarkan zakatnya. Akhirnya Korun diamplaskan oleh Allah ke dalam perut bumi. Pantas kok dalam Quran dijelaskan fahosab nabihi wa bidalihil ardo. Korun saya amplaskan ke dalam perut bumi beserta gudang hartanya. Oleh karena itu Korun sekarang masih ada dalam perut bumi Pak, beserta hartanya. Makanya orang petani itu kecak-kecak ya, pasang cangkul, ada harta Karun katanya, peninggalan Karun.
lain kali tuh Belanda bener pohon lah dan mas balokan pohon itu juga udah modal istilah itu harta karun pas model kumpul kebo cuma jadi istilah kumpul malah kebo ini tangkorak lemah nuhulu pas kebo kumpul kebo woi ayo kumpul kebo budak mau hayu mana jauh kebo tangkorak sila itu kebo di kamar tau baca kebo istilah kumpul kebo sama levan Masya Allah mantap. Ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi, aku beriktikad bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasul Allah, yang mana Muhammad itu abdulul makhluk yang paling abdul, makhluk yang paling utama di antara makhluk yang lain. Karena apa? Karena laulaka lama khalaqallahu. Kata Allah, kalau tidak ada kamu Muhammad, lama khalaqallahu. Aku tidak akan menciptakan bumi dan langit. Aku tidak akan menciptakan surga dan neraka. Aku tidak akan menciptakan lautan dan lain sebagainya. Oleh karena aku menciptakan kamu, maka akulah menciptakan cakrawala, menciptakan dunia, menciptakan langit dan bumi dan isinya. Jadi berarti orang yang hebat Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, moga-moga rahmat beserta salam senantiasa terlimpahkan kepada beliau, wa ala alihi, dan juga kepada keluarga beliau, wa ashabihi, dan juga kepada sahabat-sahabat beliau, yang mana al-anjum an-nadhir, sahabat beliau yang diseumpamakan umpama bintang di langit yang menerangi. Salatan wa salam, rahmat dan salam daiman seterus-terusnya, jangan sampai henti, madamatis sama ardu wa samawat, selagi bumi dan langit cuma selagi ada bumi dan langit. Oh berarti sampai hari kiamat dong? Enggak, walaupun sudah kiamat juga salam, rahmat dan salam tetap semoga tercurah kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adat istiadat, cuma adat. Pas model kira lah, makolot kurang. Ceng, ini mau kemana sekarang? Mau ke Kobong, mau ke pesantren. Ini ada uang nih, ini 50 menit nih buat beli rujak di jalannya. Dipakai beli rujak abe. Istilah kaman. Kan kita mana pakai beli rokok pakai beli rujak abe sama istilah. Ayo babasaan doang yang beli rujak jangan buat beli bensin jangan. Pakai beli bensin 50.000 kabeh. Tuh suruh neng katanya tolong. Jangan, itu cuma omongan basa-basi. Ini juga begitu. Bukan sampai hari kiamat, sampai akhir. Sudah kiamat juga terus rahmat dan salam semoga tercurah kepada beliau beserta keluarga dan sahabatnya. Di sini ashabihi al-anjum, sahabat Rasul diumpamakan dengan bintang yang menyinari. Itu orang-orang, maksudnya bisa al-hadi, bisa menunjukkan kesesatan. Bintang itu orang-orang yang nelayan, para nelayan di lautan, kan di tengah laut itu dia tidak mengetahui mana
kalor, mana kidul, mana wetan, mana kulon kan? Selatan mana? Timur mana? Timur mana timur? Terus barat mana? Itu ketelimbang, tersesat. Tapi orang nelayan zaman dulu itu dia taunya dari bintang. Oh no, bintang no. Bintang no berarti menunjukkan bahwa itu selatan no. No itu tuh bintang no, itu tuh timur no, itu tuh apa utara. No bintang no, oh itu tuh berarti itu bagian itu timur. Bintang, oh itu. Itu orang-orang nelayan dulu itu yang nggak punya apa pedoman, kompas. Dulu kan mungkin nggak ada kompas. Kalau sekarang kan canggih. Oh punya kompas, oh punya HP, bisa mengetahui mana selatan, mana barat, mana utara kan? Enak. Zaman sekarang jalan dulu di mana? Itu beliau atau mereka para nelayan itu kalau di tengah lautan itu, nah, oh bintang, oh itu, nah itu timur, oh itu tuh bintang, nah, itu. Itu sahabat Rasul di sini diseumpamakan dengan bintang, dengan bintang. Bintang itu bisa menunjukkan dari kesesatan orang nelayan. Sahabat Rasulullah juga bisa menunjukkan orang-orang yang tersesat dalam hukum. Dan sahabat Rasul itu bisa berbeda paham. Dulu ada cerita sedikit lah, paling 5 menit lah. Dulu ada orang ya namanya itu Khalid gitu. Ya, pengantin baru. Khalid itu awalnya memang berselisih paham sama istri yang ngobrol cek. Ya, mereka nyerempet akhirnya naik hitam juga. Sering gebrak. Nah, awalnya memang begitu ngobrol nyerempet. Nah, akhirnya jadi besar. Saling gebrak. Ini naik hitam, itu naik hitam, pengantin anyar pasea, penting. Lain dehoi, pasea pantara-gara ayeuna naon, aya SMS masuk, salah paham, ayo nunggu, ngomong kalau sayang segitu doang, kita jadi masalah, terus itu gara-gara apa? Ini siapa nih? Kok sayang? Kak, sekarang laki-laki juga. Sekarang mah udah biasa. Curiga. Wah, ini mah contohnya ini bakal mah eueuh. Ini mah keur kuari gara-gara positif jadi buat masalahnya. Kayak kita. Enggak ketemu positif lagi. Cekcok. Ya udah. Ngomong ketelanjuran, ketelepasan ngomong. Aina la urajul ilahini. Kata suaminya tuh, Khalid pada istri yang namanya Hindu. Kata bahasa kita, saya tidak akan kembali kepadamu sampai kapanpun. Pintu digebukin, udah keluar. Menunggu sholat subuh berjamaah dengan Rasulullah di Madinah itu kejadian. Setelah berjamaah subuh, saya bersumpah wallahi la urajibuki ilahi. Saya bersumpah demi Allah tidak akan kembali sama kamu sampai kapanpun. Pikiran, ini sampai kapanpun ilahi. 2 poe, 3 poe, seminggu, 1 tahun, apa 2 tahun, sampai kapanpun kan? Dia bikin sampai kapanpun, ya, kapanpun kan umum, benar kata-kata kita. Menurut bahasa sampai kapanpun umum kan? Bisa 2 hari,
bisa 2 jam, kan? Bisa 2 minggu, bisa 2 bulan, bisa 1 tahun. Ayo sampai kapan? Ayo ngomong. Ayo soalnya kamu ngomong kayak sadar kali mah berarti ayo tadi kayaknya untuk penjual sadar ayo berarti kayak karena kesehatan kita. Aduh ketelanjuran ngomong ayo demi Allah. Saya tidak akan kembali sama kamu. Bilangnya sampai kapan? Hok amat ayo. Ayo tadi mah juga mencuri bukan setan. Kan setan kalau berkali pasir ayo Pak. Terus. Kadang-kadang main tikam-tikam apa dicekek Pak. Coba terseleti kayak kejadian dina jejak kriminal dina ayeuna naon kana Raja Pahit kenal nya kejadian nyata Raja Pahit jejak kriminal terus saya kisah nyata coba dina apa aya patroli itu loba kejadian nyata nu dipelengkeun geus saudara. Sehingga lolobana kasusnya istri selingkuh jadi kriminal kan? Istri selingkuh, suami selingkuh, terus kekurangan ekonomi istrinya jejak kriminal itu pasti malu itu pasti malu main cekek apa dibunuh, cekek ini di Masya Allah. Ya Allah Akbar. Jadi seakan-akan nyawa itu tidak ada harganya. Laju ini si cekek papannya naik, aduh bahkan 20 tahun penjara seumur hidup. Tuh kena ayat pasal 30345. Tuh penjara seumur hidup modal sekali. Ayo dikubur wae. Hartina menghilangkan jejak benang di kepolisian. Polisi dilawan. Geus dikubur ge tetep bae benang wae. Jadi ayo babasan mari bagi mafar tidak ada tempat untuk untuk menghindar bagi orang-orang yang jahat. Benang wae. Polisi mah benang wae. Polisi dilawan. Bang, kata Khalid ini, saya mau usulah masalah hukum ini sama sahabat yang bernama Abu Bakar. Ya Abu Bakar, cek, ada apa? Saya ngomong sama istri saya semalam, terus ngomong apa? Wallahi la urajil ini itu sampai kapan itu? Oh, kata Abu Bakar Siddiq itu sampai hari kiamat itu. Bos. Sampai hari kiamat. Ya kalau begitu saya pamit aja. Ya. Pamit. Masya Allah, wah mereka kapes nyamuk. Tolol. Aduh ngomong sampai kapok kiamat. Ini kesulitan sahabat Hijrah itu yang namanya Abu Bakar Umar. Kiriku, ada apa dek? Ini saya mau usul apa? Saya ngomong sama istri saya semalaman itu ada urusan itu cekcok begitu, sehingga saya keterpasan ngomong gini, ngomong apa? Wallahi la urajil ini. Oh, itu sampai kapan? Kapan itu? Oh, ente jangan balikan sama istri sampai 40 tahun. Sebab di situ 40 tahun itu. Masya Allah. Terus sih. Tadi Abu Bakar sampai kiamat 40 tahun terus sih. Ringan tak. Tapi dipikir-pikir, wah, bisa-bisa mengolor ondoy kan. Benar. Lain urusan lain untuk membedahan menuan kepel. Soalnya di penjara ini. Lah, aing datang lah menanyakan ke aing sahabat Hijrah. Abu Bakar, Usman. Beribu, salah. Ada apa ya? Ini Pak. Saya mau usul. Saya ngomong sama istri saya semalam itu. Cekcok itu. Ngomong apa? Wallahi la urajil ilahi itu sampai kapanpun. Kapan itu Pak istrinya? Oh, ente jangan balikan sama istri ente selama
setahun. Hah? Terus sampai kiamat 40 tahun setahun terus cocok ya. Kena oke ya umar ya. Tapi setahun kepala tuh masa awalnya mana jadi naon ke bilang aing. Aing kesel. Waduh, setahun teh kira-kira. Waduh. Pamitan di jalan. Wah, kayaknya sahabat ini deh ya. Satu lagi nih sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Dari mana? Saya dari Ali. Ini mau usul, Bang. Usul apa? Itu saya ngomong sama istri saya ke Kalpasan, ngomong cek semalam itu ada. Terus ngomong apa? Wallahi la urajul ilahi. Itu hin sampai kapan itu? Pali. Oh, hin di situ sampai kapan berarti 1 hari 1 malam kamu? Hah? 1 hari 1 malam? Yang bertemu ulang lagi. 1 hari 1 malam, 1 tahun kali 1 hari 1 malam. Wih, kok beda sama yang tadi? Cerita seperti iya. Udahlah kamu pulang. Ya pulang Pak, pamit tetangga jalan yang mikir. Aing mana mau dipakai ya? Untuk hawa nafsu Ali cocok. Tapi lah bingung ya. Lah saya mau ke pusat lah. Maksudnya mau ke Kanjeng Nabi, ke Rasulullah, artinya ke rumah Kanjeng Nabi ya. Mana mau dipakai gitu? Lah datang ke pusat lah. Ngawani ke mana? Sanajan berijeng ayeuna naon untuk tadi antar ge lah. Sabodo amat lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana Ujang? Dari mana nih teh? Tuh aku jeung ayeuna naon untuk sangka disangka Kanjeng Nabi pajak songong. Ternyata Masya Allah sopanna luar biasa. Nu tadina ayeuna ngadeg-deg jadi henteu. Nu tadina ayeuna segan jadi henteu jadi bae. Waduh, enak diajak bicara. Masya Allah orang terhormat ternyata rendah dan tawa Rasulullah. Ada apa? Duduk. Dari mana? Gini ya Rasulullah. Saya punya masalah dengan istri saya. Masalah apa? Itu saya ngomong itu cekcok semalaman terus ngomong saya ketelepasan ngomong enggak terkontrol emang. Kalau emosi udah nggak keterol lagi, jadi ngomong itu wallahi la urajul ilahi. Terus saya usul ke Abu Bakar, katanya itu hin itu sampai kapan itu sampai hari kiamat. Terus dia usul lagi ke sahabat yang kedua Umar, katanya itu hin di situ sampai kapanpun 40 tahun. Terus yang ke Umar Utsman katanya itu 1 tahun. Terus saya ke Ali. Nah di situ katanya sehari 1 malam. Ini gimana ya Rasul? Yang bagus, yang saya pakai. Jadinya Kanjeng Rasul sujud ke Allah, munajat ke Allah tentang masalah sahabatnya itu beda paham. Dirinya kata Allah, ya Muhammad irfa rasaka. Hai Muhammad, tengadahkan mukamu ke langit, ke atas. Jadi sujud supaya udah. Dengarkan Muhammad, ashabi ini kan nujum. Sahabat ashabuka ini kan nujum. Sahabatmu yang 4 itu menurut aku kata Allah kan nujum seperti bintang fisama di langit. Ba'duha awdahu min ba'din, sebahagian lebih terang dari sebahagian. Faman akhadha mimma ikhtalafu fihi, barang siapa orang yang mengamalkan atau mengambil pendapat dari salah satu mereka, fahuwa ala hudan, ini itu semuanya benar, enggak sasar. Dirinya Kanjeng Nabi sesumbar kepada umatnya, kepada sahabatnya. Kanjeng Nabi, hei ashabi ini kan nujum, sahabat aku seperti bintang di langit. Bi ayyihi
ihtada itu kemana kamu ngikut maka kamu mendapatkan hidayah dari Allah, kamu tidak sesat, kamu benar. Nah sekarang saya mau tanya, Tim, kamu mau ngikut mana? Ali Ali ya. Udah kalau kalian Ali berarti satu malam udah di masjid aja kamu istirahat, itikaf. Setelah itu kamu balik kembali ke rumah kamu. Aduh. Maaf. Ayah lu tinggalin ya. Itu ayah kacau. Maaf. Jadi setelah memberitahu si rojul ini, si Khalid ini kepada Rasul bahwa beda pendapat sahabat, lantas Nabi itu nggak langsung sujud, enggak. Jadi memerintahkan si Khalid itu untuk memanggil mereka yang empat itu. Kalau begitu Lin, panggil Abu Bakar, Umar, Utsman sekarang. Saya tunggu di sini, mau disidang semuanya. Akhirnya datang ke rumah Pak ya. Ya Abu Bakar, hapunten Mbah. Itu emang kan Nabi Abu Bakar ditolak, jadi jemput Mbah. Punten Mbah, lembaga seorang Mbah, maaf. Hapunten imut mertua Pak. Abu Bakar. Hapunten Mbah, kita kerbeti di tadi ayah isinya nanya bahwa cenah nepi ka poe kiamat yang ngomong, kumaha mah. Naon dalilna gitu sudah. Nu mantap ngecapkeun Abah eta teh teh sampai kapanpun sampai ka poe kiamat. Mana dalilna? Oh, dina Quran. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Pikeun aja wahai manusia, wahai muka bumi, mustaqarrun tetap wa mata'un jeung bersenang-senang ilahin ai ila yaumil kiamat, sampai kapan kiamat. Setelah kiamat bubar, digulunglah dunia. Jadi ayat batas bubar, tutup Sri Gotaka, lawang Sri Gotaka. Nah, jadi ilahi teh ilahi yaumil kiamat. Eta dalilnya. Sodakum ya ada makan. Bener banget. Bener eta dalilnya. Bukan dalil betul. Tadi kurang usia puasa poe naon? Lebaran. Minggu mana dalilna? Aing teh nyaho. Aing mah nuntut begitu. Si poe satu. Lebaran. Poe satu mah. Kia dalilna naon? Aing teu boga, aing nuntut bukan kurang aing. Urang mah kasih Tuhan. Nah iya. Ih, teu boga dalil urang mah. Aing anu minggu, malokan aing dalil gableng. Masing-masing sih. Geus minggu ya minggu, satu ya satu. Tuh, jadi urang. Nah, jadi geus ditutupna. Aya ikhtilaf ulama eta geus ditutupna ti baheula sahabat. Nah, mata kiai perbedaan pendapat. Kiai ayeuna naon pamarentah boga kiaina di lemburna kudu satu atau aya deui. Nah iyalah boga pendapat tapi nya boga dalil anu positif. Jadi urang mah anu ayeuna naon tunu awam mesti nuturkeun ka mana urang ayeuna naon tuh. Gegelna kacara psikolog tadi. Ayeuna ka mana nya Sabtu ta ayeuna Minggu yuk. Lah ayeuna mah hayang geura lebaran. Sabtu bae. Iya loh. Awal puasa kadang-kadang lebaran lagi, lebaran Idul Fitri. Nah iyalah ulah dijadikan kumaha. Saling hormati, saling menghargai. Ulama anu ayeuna nutuh netepkeun ayeuna ka ulama nu poe Sabtu ulah ayeuna naon jeung ulah hewa. Nya ya kanu ayeuna naon poe Minggu. Nu lebaran poe Minggu ulah jeung ulah hewa kanu lebaran poe Sabtu. Saling hargai, saling menghormati. Mesti dituhuna. Mesti sahabat. Bahkan madhab ini aya madhab opat. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki aya opat madhab. Nu beda pendapat. Cek ieu mah kieu, cek itu mah kitu. Nah, bagi urang lah urang kumaha ayeuna naon tuh. Intinya gagal
eta kena netepkeun bahwa ini mitoh kene we sarua punten bah nu mantang netepkeun ayeuna naon 40 tahun mana dalilna eta dina Quran aya dalilna hal ata salihin minad dahri lam yakun syai'an madhkura teu aya pikeun manusia yani Nabi Adam can bisa disebutkeun manusia can bisa disebutkeun naon manehanana ngabungkeuleuh ayeuna hidup di suatu mangsa nyaeta 40 tahun ayeuna lamana itu Nabi Adam ngabungkeuleuh can diberian roh hanya ukur ayeuna naon ngeungeut seonggok ayeuna tangan 40 tahun Nabi Adam ngegojod ayeuna can diberian roh ku Allah. Nah setelah 40 tahun diberian roh ku Allah maka usiklah Nabi Adam itu hinun didinya teh adalah 40 tahun. Sotatu ya Umar benar Pak. Coba Usman mana dina Quran anu mantang nyebutkeun bahwa yang hidinya teh sampai kapanpun itu teh cek si ayeuna holin tadi ngomongna cenah Kang Usman mah Abang Usman menyebutkeun cenah 1 tahun. Oh eta dina Quran aya tu'ti ukulaha kullahinin anjeun bisa ngadahar ayeuna naon pepalakanana korma ayeuna naon anggur selama 1 tahun karang bisa anjeun ngadahar kulahinin teh kula sanati. Nah, jadi maksud kulah itu kula sanati nya sok taktung ya Umar Usman. Coba Ali naon sebabna anjeun mantang nyebutkeun eta sampai kapanpun kaholin teh sampai saeuti mana dalilna dina Quran ya abi mitoha nya mana dalilna Quranna subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun fa subhanallahi ay fasallu hina tumsuna wa hina tusbihun salat anjeun ketika ayeuna naon sore-sore jeung ketika ayeuna isuk-isuk berarti ayeuna naon salat teh ketika sore-sore ya ayeuna salat ayeuna asar salat maghrib ayeuna salat ayeuna subuh salat ayeuna maghrib salat asar salat isya ketika isuk-isuk ya kita salat teh ayeuna salat ayeuna subuh jeung salat zuhur berarti ayeuna salat 5 waktu teh sapoe sapeuting lumantak ayeuna naon tuh si rajul tadi holim nyebutkeun ayeuna naon keur penting ka pamajikanna sampai kapanpun teh eta sapoe sapeuting eta dalilna pos ayeuna naon salat waktu sapoe sapeuting fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihuna ay sallu hina tumsuna wa hina tusbihun. Jadi geus di baheulana di sahabat kene geus beda pendapat terus saya mazhab we aya 4 jadi bikin urang kagenakeun eta ulama sok sering aya beda-beda pendapat ai kiai mah kieu ai kiai mah beda pendapat nah itu geus di dituna geus di sahabatna di baheulana emang beda pendapat al ihtilaful ulama rahmatun beda pendapat ulama adalah rahmat. Koyong kitu bikin urang tamah kumaha deuk ayeuna naon taklidna bae kumaha deuk iluna bae neuk ilu ka dieu mangga neuk ilu ka ditu mangga neuk ilu ka ayeuna satu mangga neuk ilu ka minggu mangga saling menghargai saling menghormati tah sakitunya pangaosanna muga-muga dimulai Allah Subhanahu wa taala orang nyuhun ka Allah Subhanahu wa taala muga-muga umur urang dipasihan umur panjang anu barokah tiasa mempertambah ibadah kamantenang termasuk jalma anu mensyukuri kana sagala nikmatna di barokati al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina